wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Nafiqina Biha, juz yang ketiga, dan kita akan masuk ke pembahasan tentang tawabi al-asma ya. Tawabi al-asma. Seperti na'at, ataf, taukid dan badal. Pengikut ya dari isim yang i'rabnya sama dengan yang diikuti. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Baik, silakan Pak Bayu dibaca. Mas Yuda kayaknya gantian orang baca. Oh, tafadhal Mas Yuda. Ya Ustaz. At-tawabi'u wal ismu al-musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan wa huwa ala arba'ati anwa'in an-na'tu wa tawkidu wal afu wal badalu wa ilaika ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang tawabi ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan tawabi? Ya, tawabi itu jamak dari at-tabi'u. Ya, tawabi itu bentuk jamak, mufradnya at-tabi'u. Ya. Apa itu at-tabi'u? Disebutkan di sini huwa al-ismu. Jadi dia isim karena kita membahas tentang asma ya. I'rabul asma, i'rab isim. Makanya at-tabi itu isim. Kemudian al-musyariku lima qablahu, yang mengikuti kata sebelumnya. Lima qablahu itu maksudnya kata sebelumnya. Dia mengikuti kata sebelumnya. Dalam masalah apa? Fi i'rabihi, dalam masalah i'rab. Ya. Mutlaqan. Mutlaqan itu maksudnya secara mutlak. Ya. Artinya apa? Kalau sebelumnya marfu, maka dia tabi marfu. Kalau sebelumnya mansub, maka dia tabi yang mansub. Kalau sebelumnya majrur, maka dia tabi yang majrur. Itu namanya mutlak. I'rab yang tiga ya pada isim. Rafa, nasab, majrur. Itu namanya mutlak. Jadi mutlak itu mencangkup i'rab yang tiga tadi ya. Di sini dia mencangkup i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, kemudian i'rab jar. Ini ya. Ini diikuti ya, diikuti oleh tabi ini ya, diikuti oleh tabi ini, yaitu i'rab kata sebelumnya dari segi rafa, nasab dan jarnya diikuti. Ini. Dan tabi itu ada 4 macam. Pertama na'at, kedua taukid, ketiga ataf, keempat badal. Ini macam-macam tabi yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini ya. Tapi yang paling penting namanya tabi itu ya isim. Ya, dia isim karena kita lagi membahas tentang i'rab isim, maka dia harus isim. Kemudian yang kedua musyarik lima qablahu, mengikuti kata sebelumnya. Mengikuti kata sebelumnya. Dari sisi apa? Fi i'rabihi, dari sisi i'rabnya secara mutlak, maksudnya ketika yang sebelumnya rafa maka dia rafa, ketika sebelumnya mansub maka dia mansub, ketika sebelum jar maka dia jar. Jelas ini Mas Wahyu insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Lanjut. Wa ilaikal amsilatu alif an-na'tu al-marfu'u ahadarat talibul jadidu al-mansubu yatlubul mudiru at-talibal jadida
al-majruru hadza daftarut talibil jadidi. Sip. Nah, di sini jadi yang kita bahas pertama adalah an-na'tu. Ya. Tabi yang berupa na'at. Ini yang pertama. Ya. Apa yang dimaksud dengan na'at? Na'at itu berarti dia tabiun, pengikut, ya. Lima qablahu, untuk kata sebelumnya, ya, secara langsung, ya, tanpa ada perantara dan mengandung makna sifat. Ini. Jadi kalau kita definisikan na'at itu apa? Pertama dia pengikut, ya, istilahnya dia pengikut. Pengikut, ya, untuk kata sebelumnya. Untuk kata sebelumnya. Ya. Secara langsung. Tanpa perantara. Dan mengandung makna sifat. Ini ya pengertian dari naat. Jadi naat itu pengikut untuk kata sebelumnya secara langsung tanpa perantara dan mengandung makna sifat. Itu naat. Contoh misalnya, ahadara at-talibu al-jadidu. Apakah siswa yang baru telah hadir? Mana naatnya di sini, Mas Wahyu? Al-jadidu. Naam, al-jadidu naatnya. Kenapa? Karena al-jadidu di sini pengikut untuk at-talibu, maka i'rabnya sama. At-talibu fa'il, maka al-jadidu marfu juga karena at-talibu fa'il marfu, ya. Jadi dia mengikuti kata sebelumnya secara langsung tanpa perantara. Karena kalau dengan perantara huruf itu nanti atop namanya. Ya, nanti atop namanya. Jadi dia langsung mengikuti kata sebelumnya yaitu at-talibu tanpa perantara huruf, ya, dan dia mengandung makna sifat untuk at-talib. Nah, sehingga al-jadidu diistilahkan dengan naat, ya. I'rabnya marfu karena kata sebelumnya marfu, ya. Kemudian al-mansubu, contoh untuk naat yang mansub. Yatlubul mudiru at-taliba al-jadida. Mana naatnya di sini Pak Guslim? Ya, sebentar, Pak. Yatlubu al-mudir. At-taliba al-jadida. Mana yang naat di sini? Yatlubu itu apa ya, Ustaz? Mencari. Oh, berarti ini, Ustaz, apa namanya? Al-jadida, Ustaz. Nah, ya, al-jadida, ya. Naat untuk yang mana? Dia naat untuk yang at-talibu, at-taliba. At-taliba, na'am. Karena at-taliba di sini mansub, kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya. Maka naatnya al-jadida juga mansub. Kenapa? Karena al-jadida di sini pengikut untuk kata at-talib dan dia langsung tanpa perantara huruf serta mengandung sifat untuk at-talib ini. Maka diistilahkanlah dengan naat mansub dia, ya. Begitupun naat yang i'rabnya majrur sama hadza daftaru at-talibi al-jadidi. Karena at-talibi di sini kedudukannya sebagai apa, Pak Bayu? Ada daftarut talibi. Ini apa? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih, na'am. Mudhaf ilaih itu i'rabnya majrur. Sudah kita pelajari sebelumnya. Maka naatnya al-jadid juga majrur di sini, ya. Karena al-jadid pengikut untuk at-talib secara langsung tanpa perantara dan memiliki makna sifat untuk at-talib ini, maka istilahnya naat. Jelas ini teman-teman ya apa yang dimaksud dengan naat? Sama, Ustaz.
Lanjut. Nomor 2. Ya, Ustaz. At-taukidu al-marfu'u hadaratul labu kulluhum. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Al-mansubu sa'altu tullaba kullahum. Sa'altul mudiro nafsahu. Al-majruru salamtu ala tullabi kullihim. Salamtu alal mudiri nafsihi. Baik. Nah, kemudian tabi yang kedua itu namanya taukid ya. Taukid. Nah, taukid itu kalau bahasa kita penguat. Dia penguat ya. Jadi taukid itu penguat. Ya, apa definisi dari taukid? Taukid itu berarti ya pengikut yang didatangkan untuk menguatkan kata sebelumnya. Ya. Pengikut yang didatangkan untuk menguatkan kata sebelumnya. Ini taukid. Pengikut yang didatangkan untuk menguatkan kata sebelumnya. Kata sebelumnya. Nah, ini. Jadi yang namanya taukid teman-teman dia pengikut. Berarti i'rabnya sama dengan kata yang diikutkan, ya. Kata yang diikuti. Dan fungsinya apa? Untuk menguatkan yang diikuti. Itu taukid, ya. Dan taukid itu sendiri ada dua macam ya. Ada namanya taukid lafzi, ya. Ada namanya taukid maknawi. Nih, ada taukid maknawi. Kalau lafzi itu apa? Pengulangan lafaz. Ya, lafzi itu pengulangan lafaz. Pengulangan lafaz. Nih, jadi dia pengulangan lafaz. Ya, seperti antum katakan contohnya misalnya, Muhammadun, ya Muhammadun hadirun. Nah, baik. Muhammadun hadirun. Muhammad yang kedua di sini namanya apa Pak Bayu? Tahu? Taukid. Taukid apa? Lafzi. Ya, taukid lafzi karena ada pengulangan lafaz. Ini taukid lafzi. Kemudian jenis yang kedua itu maknawi. Nah, taukid maknawi ini kata-katanya itu terbatas. Nah, kalau yang disebutkan syekh di sini cuma dua. Pertama, kullun, ya. Kedua, nafsun. Nah, ini yang disebutkan oleh syekh di sini, ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Nah, sebenarnya kalau yang pernah kita pelajari kan ada ainun, ada amatun, ada jami'un, gitu kan. Nah, jadi ada banyak lapas-lapasnya. Cuman kalau di sini baru disebutkan dua aja, yaitu lapas kullun dan nafsun. Nah, ini taukid maknawi namanya. Dan taukid maknawi ini dia harus bersambung dengan domir. Jadi dia harus bersambung domir. Ya, dia harus bersambung domir, ya, yang sesuai dengan muakkadnya. Dengan muakkad yang diikuti, yang dikuatkan, ya, muakkadnya. Nah, coba kita perhatikan contohnya di situ. Hadara at-tullabu kulluhum. Nah, kullu ini taukid untuk at-tullabu. Karena at-tullabu jamak, maka kullu harus mengandung domir atau bersambung dengan domir jamak yang kembali ke at-tullab. Menjadi kulluhum, kullu. Nah, kenapa kullu? Karena at-tullabu marfu sebagai fa'il, ya.
maka kullu juga marfu. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Nafsu. Nafsu marfu karena al-mudiru marfu sebagai fa'il dari qala. Dan dia mufrad, maka domirnya juga mufrad muzakkar di situ, ya. Yang mansub sa'altu tullaba kullahum. Kulla karena at-tullaba mansub sebagai maf'ul bih. Dia juga mansub dan domirnya jamak karena at-tullab jamak muzakkar. Ya, jamak taksir ya. Jamak taksir yang muzakkar. Sa'altul mudira nafsahu, sama nafsa mansub karena al-munir mansub sebagai maf'ul bih. Dan dia mufrad, ya, sehingga domirnya juga mufrad di situ, ya. Salam tu alat tullabi kullihim. Alat tullabi majrur karena kemasukan ala, maka kulli juga majrur karena dia taukid maknawi, dan domirnya hum karena at-tullab jamak taksir yang muzakkar. Begitupun alal mudiri nafsihi, sama-sama majrur dan mufrad hingga domirnya hu, ya, kembali ke al-mudir. Jadi ketentuannya kalau dia taukid maknawi, baik kullun, nafsun, ainun, jami'un, itu i'rabnya sama dengan muakkad dan dia harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Kalau muakkadnya jamak, maka dhamirnya jamak. Kalau muakkadnya mufrad, maka dhamirnya mufrad. Begitupun kalau muzakkar atau muannas, ya. Jelas ini insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Yang lain? Insyaallah Ustaz. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Al-atfu al-marfu'u kharaja hamidun wa saddiquhu. Al-mansubu talabal mudiru hamidan wa sadiquhu. Al-majruru aina kutubu hamidin wa sadiqihi. Baik. Nah, al-atfu. Kemudian tabi yang ketiga itu atop, ya, atop. Nah, atop itu apa? Atop itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya ya tabi pengikut juga. Atop itu dia pengikut. Pengikut, ya. Maka i'rabnya sama dengan yang diikuti. Ya, pengikut, ya, untuk kata sebelumnya. Nah, dengan perantara tapi. Dengan perantara huruf atop, ya. Perantara huruf atop. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dia pengikut untuk kata sebelumnya dengan perantara huruf atop. Ya, itu yang dimaksud dengan atop ya. Ya, karena dia pengikut maka i'rabnya sama dengan yang diikuti. Dan antara yang diikuti dengan pengikutnya ada huruf atop. Ada salah satu dari huruf-huruf atop, ya. Nah, contohnya di situ misalnya yang marfu kharaja hamidun wa sadiquhu, ya. Mana atopnya di sini? Mas Wahyu? Wa sadiqu. Nah, sadiqu. Sadiqu ini atopnya, ya. Jadi bahasa kita ini istilahnya maktub yang diikuti. Nah, sedangkan sodiku ini istilahnya atop, pengikut. Atpun, ya. Ya, ini. Jadi sodiku di sini atop. Karena dia pengikut untuk hamidun, maktub, yang mana hamid marfu sebagai fa'il, maka sodiku juga marfu, ya. Tanda rofaknya dhammah. Dan dia diselingi atau ditengahi oleh huruf atop, waw. Nah, maka sodik istilahnya atop, sebab dia pengikut untuk kata sebelumnya dengan perantara huruf atop yaitu waw di sini. Jelas insyaallah ini ya, Mas Wahyu? Insyaallah Ustaz. Ya.
Sama juga talabal mudiru hamidan wa sadiqa. Karena hamidan mansub sebagai maf'ul bih dan dia ma'tuf, sadiqa juga mansub sebagai atop disebabkan ada huruf atop yang menengahi yaitu waw, ya. Kemudian aina kutubu hamidin wa sadiqihi. Hamidin mudhaf ilaih majrur. Maka sadiqi juga majrur sebagai atop karena ada huruf atop yang menengahi. Ya. Ini tentang atop. Baik. Jelas insyaallah ini ya, teman-teman. Insyaallah jelas. Lanjut. Al-badalu al-marfu'u najaha akhuka Hashimu. Terus? Anajaha hadzat talibu. Nah. Mansubu a'rifu akhuka Hashiman. A'rifu hadzat taliba. Al-majruru aina hurfatu akhika Hashimin. Aina hurfatu hadzat talibi. Sip. Nah, sekarang kita akan masuk kepada badal, ya. Badal. Badal itu bahasa lainnya pengganti, ya. Artinya dia pengikut untuk kata sebelumnya tanpa perantara tapi menunjukkan sesuatu yang sama. Dia dengan kata sebelumnya itu sama atau ada kaitan dengan kata sebelumnya, ya. Ada hubungan dengan kata sebelumnya. Ini. Jadi badal itu pengikut untuk kata sebelumnya tanpa perantara, tapi mereka menunjukkan sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama, ya. Selain pensifatan, ya. Contoh, ana jaa ahuka Hashimun. Ahuka itu siapa yang dimaksud? Hashim. Nah, berarti Hashim dengan ahuka ini satu orang yang sama gitu. Makanya kita bilang badal itu apa? Pengikut untuk kata sebelumnya dari segi i'rab, ya, dan tanpa perantara. Ada nggak perantara huruf antara ahuka dan Hashim? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tanpa perantara dan menunjukkan orang yang sama gitu. Menunjukkan orang yang sama. Aku dengan Hashim itu orang yang sama. Itu namanya badal, ya. Karena ahuka di sini marfu sebagai fa'il, maka Hashimun marfu juga, ya. Karena dia pengikut untuk ahuka dalam bentuk badal. Ana jaha hadzal talibu, ya. Haza orang ini, ya, at-talibu siswa. Yang dimaksud dengan haza di siapa? At-talibu. At-talibu itu siapa? Haza. Jadi menunjuk kepada orang yang sama. Maka at-talibu namanya badal untuk haza. Dia marfu karena haza fi mahli raf'in sebagai fa'il. Begitupun Hashiman at-taliba atau Hashimin at-talibi sama di situ, ya. Dia badal mansub dan badal majrur. Baik. Kira-kira untuk keempat macam tabi ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Yang Pak Bayu, Pak Guslim, Pak Asikin, Mas Wahyu. Insyaallah jelas, Ustaz. Yang lain? Insyaallah. Insyaallah jelas, Ustaz. Langsung kita lanjut. Lanjut, Ustaz. Dilanjut. Ya. Fil af'ali al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ba-nya, ya. Jadi bagian alifnya itu tentang i'rab isim, ya. Bagian alif itu tentang i'rabul asma, ya. I'rabul asma. I'rab pada isim.
Ini. Jadi diingat apa aja i'rab isim itu ada di bagian alif. Dan di bagian ba kita masuk i'rab kepada fiil. Jadi bagaimana i'rab fiil ya. Nah, itu yang dibahas di bagian ba ini setelah kita selesai mengetahui menguasai i'rab yang ada pada isim. Saya lanjut. Al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani wal fi'lul ma wa fi'lul mudhari'u mu'rabun ila idza tasilat idza tasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan nahu afhamu hadad darsa. Dia objek yang dipahami. Badal dari haza. Haza objek. Afhamu hadad darsa marfu'un. Uridu an afhama hadad darsa mansubun. Lam afham hadad darsa majzumun. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas i'rab pada fiil. Fiil itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi fiil itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tapi asal dari fiil itu adalah mabni, ya. Al aslu fil af'al al bina. Ini kaidahnya, ya. Al aslu fil af'ali al bina. Jadi asal dari fiil itu mabni, ya. Makanya didahului pembahasannya tentang fiil madi dan fiil amr. Kenapa? Karena fiil madi dan fiil amr itu mabni, ya. Selalu mabni. Kemudian yang kedua baru dibahas fiil mudhari. Karena fiil mudhari itu mu'rab, ya. Jadi yang mu'rab itu di antara fiil cuman mudhari saja. Adapun madi dan amr maka mabni. Selalu mabni, ya. Madi itu ya dia mabninya di atas fathah atau mabninya di atas sukun atau mabninya di atas dhammah. Contoh yang mabni di atas fathah misalnya kita katakan doroba, ya. Doroba. Maka ini kita bilang fi'il madi mabniun alal fathah, ya. Atau dia mabni ala sukun misalnya dorobta. Nah, maka dorobta fi'il madi mabni ala sukun karena nyambung dengan domir yang berharokat. Atau nanti mabni ala dham. Misalnya dorobu kalau bersambung dengan wawu jamaah. Berarti dorobu fi'il madi mabni ala dham, ya, karena bersambung dengan wawu jamaah. Ini, ya. Begitupun fi'il amr sama. Ya, fi'il amr itu mabni ala sukun. Misalnya idrib. Idrib. Ini fi'il amr mabni ala sukun. Idrib, ya. Atau dia mabninya dengan membuang nun, ya. Menjadi idriba, idribu. Nah, itu. Mabninya dengan membuang nun. Ya, nun yang ada pada af'alul khamsahnya, ya. Hazfun nun, ya, mabniun wa alamatu binaihi hazfun nun, ya, tanda mabninya membuang nun. Kalau dia bersambung dengan alif tasniyah dan wawu jamaah, maka mabninya dengan membuang nun. Ini untuk fi'il amr, ya. Jadi asal dari fi'il itu mabni, madi ataupun amr dua-duanya mabni. Adapun mudhari maka dia mu'rab. Nah, kalau mu'rab berarti dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Nah, karena majzum itu i'rab khusus pada fi'il.
Nah, jadi nggak ada fi'il majrur, nggak ada. Ya, i'rabnya cuma 3, marfu, mansub atau majzum. Nah, i'rab semacam ini hanya masuk pada fi'il mudhari, ya. Kecuali fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah. Ya, maka dia mabni. Kalau bersambung dengan nun niswah maka dia mabni. Mabni di atas apa? Alas sukun, ya. Dia mabni alas sukun. Nih, kalau dia bersambung dengan nun niswah maka mabni di atas sukun. Contoh. Contoh, ya, kita bilang yadribna. Yadribna. Di sini fi'il yadribna ya bersambung dengan nun niswah. Maka kita bilang fi'il mudhari' mabniun 'ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Hunna yadribna, antunna tadribna. Jadi nun niswah itu adanya pada dhamir apa? Hunna sama antunna. Nah ini, dhamir hunna sama antunna. Nun niswah itu adanya di situ. Jadi kalau fiilnya domirnya hunna atau antunna, fiil mudhari'nya berdomir hunna atau antunna, maka pasti dia mabni ala sukun karena bersambung dengan nun niswah, ya. Kemudian ada catatan kaki di bawah nomor 2. Begitupun kalau fiil mudhari' bersambung dengan nun taukid, ya. Maka dia nanti mabni di atas fathah. Ya, mabni di atas fathah. Taukidnya harus taukid yang mubasyirah, yang langsung nyambung dengan fiilnya. Langsung nyambung dengan fi'il mudhari'nya. Maka pasti fi'il mudhari'nya mabni di atas fathah. Contoh la asyrabanna. Asyroba di situ fi'il mudhari' mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid. La nasyrabanna, la tasrabanna, la yasrabanna. Semuanya fi'il mudhari' mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid. Jadi kesimpulannya bagaimana, Pak Bayu? Untuk fiil apa namanya? Madi dan fiil amr itu mabni, Ustaz. Mabni. Nah, Untuk fiil mudhari itu dia mu'rab. mu'rab kecuali Fiil mudhari mu'rab kecuali kecuali apa? Apabila dia yang bersambung dengan nun niswah, Ustaz. Nah, kalau Yang ada di bersambung dhamir dengan nun niswah, mabni di atas sukun. mabni atas sukun. Adanya di dhamir apa nun niswah itu? Nun niswah yang perempuan itu hunna dan antun, Ustaz. Nah, atau mabni di atas Mabni. kalau nun niswah kan mabni ala sukun. Ya. Iya. Itu dia mabni di atas Fathah ya, Ustaz ya. fathah. Nah, kapan? Yang bersambung dengan nun taukid ya, Ustaz. Ya, bersambung dengan nun taukid. Maka dia mabni di atas fathah. Alal fathati. Jelas insyaallah ya ini. Yang terakhir agak itu, Ustaz tadi. Contohnya apa yang terakhir? Yang terakhir apa, Ustaz Afwan? Yang fathah. Iya. Nah, itu coba di catatan kaki, ada nggak di catatan kaki buku antum? Yang di bawah, Ustaz ya. Ini nih. Yang ada garis lingkarin garis merah. Kelihatan nggak? Iya, Ustaz. Nah. Ini la asyrabanna. Itu kan kata asalnya asyrabu. Asyrabu fi'il mudhari'. Syariba yasrabu. Asyrabu. Kemudian kita sambung dengan nun taukid, ya, menjadi asyrabanna. Asyroba fathah. Mabni di atas fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid, langsung dengan fiilnya, ya. Nasrobanna.
Tashrabanna, yashrabanna. Semuanya itu mabni di atas fathah. Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Jelas ini ya? Oh ya, Ustaz. Yang lain? Pak Insyaallah Muslim? jelas. Insyaallah jelas Ustaz. Pak Asikin nggak ada suaranya ini. Ya Pak Ustaz. Ada yang belum jelas Pak Asikin? Saya mau nanya yang hukum mabni pada dua kondisi Pak Ustaz ya, fi'il mudhari. Itu Ya. bersambung dengan nun taukid secara langsung memberi di atas fathah Pak Ustaz ya. Ya. Itu dengan jika bersambung dengan nisbah berarti mabni di atas sukun Pak Ustaz. Ya. Ya udah itu aja Pak untuk biar jelas. Syukran Pak Ustaz. Baik. Lanjut Mas Wahyu. Contoh dulu di sini, Afwan. Di sini dicontohkan afhamu hadzal darsa. Syahidnya kata afhamu di sini. Ya, dia adalah fi'il mudhari' marfu, ya. Wa alamat rafihi ad-dhammah. Ya. Ini jadi fi'il mudhari'nya marfu, tanda rafa'nya dhammah. Karena yang mu'rab tadi cuma fi'il mudhari' aja. Makanya langsung kita bilang afhamu fi'il mudhari' marfu wa alamat rafihi ad-dhammah. Kemudian uridu an afhama. Nah, di sini afhama. Afhama fi'il mudhari' mansub karena kemasukan amil nasab yaitu an. Ya, jadi afhama fi'ilun mudhari' mansubun dengan an, bi an. Wa alamatu nasbihi fathah di situ. Afhama. Lam afham, lam afham. Afham di sini fi'il mudhari' majzum karena kemasukan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya sukun. Ya. Jadi yang jadi syahid atau yang jadi patokan di sini fi'il mudhari'nya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Kenapa? Karena fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, fi'il mudhari' itu mu'rab dan i'rab pada fi'il itu cuma 3 ini. Marfu, mansub atau majzum. Jelas ini teman-teman ya? Insyaallah jelas. Ya, lanjut. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu. Alamatul i'rabi fil mudhari'i salasin. Salasun. Jadi khobar untuk alamatu. Salasun. Wahia ad-dhammatu wahia alamatur raf'i. Al-fathatu wahia alamatun nasbi. As-sukunu wahia alamatul jazmi. Baik. Nah, ini sekarang kita bahas tanda-tanda i'rab ya, fil af'al. Ini. Alamatul i'rabi fil af'al ya, dalam fi'il. Fil af'al ya, al-mudhari'. Nah. Kenapa kita sebutkan mudhari'? Karena yang mu'rab cuman fi'il mudhari' aja ya. Nah, makanya alamatul i'rab fil af'alil mudhari' pada fi'il mudhari'. Ya, itu bisa asliyah, bisa far'iyah, bisa tanda i'rabnya menggunakan tanda asli yaitu harokat atau tanda far'i yaitu cabang dari harokat. Ya. Nah, apa aja tanda-tanda asli itu? Maka ada 3. Tanda-tanda i'rab yang asli pada fi'il mudhari' itu ada 3. Pertama ad-dhammah ketika dia sebagai tanda rafa. Ya. Kemudian al-fathah ketika sebagai tanda nasab. Kemudian as-sukun ketiga sebagai tanda jazm. Contohnya ada di sini. Jika di contoh yang atas ini. Contohnya ya. Baik. Misalnya yang dhammah afhamu tadi kan, yang fathah an afhama, yang jazm lam afham. Itu fi'il mudhari' yang di i'rab rafa, nasab dan jazm menggunakan tanda dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab dan sukun ketika jazm. Terjadinya cuman di fi'il mudhari' saja. Kenapa? Karena fi'il mudhari' doang yang mu'rab. Adapun madi, amar dia mabni ya. Baik, jelas ini insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Lanjut wahunaka. Wahunaka alamatun ukhra far'iyatun. Wahia fil anwa'il atiyati
minal fi'li. Nah, di sana ada tanda-tanda lain yang sifatnya far'iyah, maksudnya cabang, ya. Cabang pengganti dari tanda-tanda asli ini. Pengganti dari dhammah, pengganti dari fathah, pengganti dari sukun. Nah, maka dia namanya tanda far'iyah, tanda cabang, ya. Nah, terjadi pada fi'il-fi'il berikut. Yang pertama dibaca. Pertama al-af'alul khamsatu. Alamatur raf'i fiha subutun nuni. Wa alamatun nasbi wal jazmi hadfun nuni. Nah, yang pertama itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya mukhatabah. Itu af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari yang nyambung dengan apa? Pertama dia bersambung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah. Atau waw jamaah. Waw ya, wawul jamaah. Yang ketiga nyambung dengan ya mukhatabah. Yaul mukhatabah. Nah, itu pasti namanya af'alul khamsah kalau nyambung dengan salah satu ini. Nah, misalnya contoh yadribani. Yadribani. Ini fi'il mudhari nyambung dengan apa? Alif tasniyah. Alif tasniyah, na'am, ya. Kemudian yadribuna. Nyambung dengan apa? Waw jamaah. Waw jamaah. Tadribina. Dengan ya mukhatabah. Dengan ya mukhatabah. Nah, jadi kalau antum menemukan fi'il nyambung dengan alif tasniyah, fi'il mudhari maksudnya nyambung dengan alif tasniyah, waw jamaah dan ya mukhatabah, maka dia pasti masuk dalam kategori af'al khamsah. Nah, kalau dia udah af'alul khamsah, ketika rofa tandanya adalah subutun nun. Nunnya tetap, ya. Yadribani, nun di akhirnya. Itu tetap. Itu berarti dia marfu. Kalau dibuang, yadriba, yadribu, tadribi, berarti dia mansub atau majzum. Karena tandanya dengan membuang nun. Ya. Kenapa dinamakan far'iyah di sini? Karena kalau tanda aslinya rofa dengan dhammah. Nah, kalau di sini kan dengan menetapkan nun, berarti menetapkan nun itu cabang dari tanda rofa berupa dhammah itu. Kemudian kalau mansub dan jazm itu kan tandanya fathah dan sukun aslinya. Di sini hazfun nun, berarti dia cabang untuk fathah dan sukun yang merupakan tanda asli. Sehingga dinamakan dengan tanda far'iyah, tanda cabang. Jelas ini, teman-teman? Insyaallah Ustaz. Yang lain, Pak Asikin? Jelas? Ya, insyaallah Ustaz, jelas insyaallah. Ya. Pak Guslim gimana Pak Guslim? Iya Ustaz, insyaallah jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi ingat ya, patokan af'alul khamsah itu ya nyambung dengan tiga kata ini. Alif tasniyah atau waw jamaah atau ya mukhatabah, pasti itu af'alul khamsah. Kalau udah af'alul khamsah, rofaknya dengan subutun nun, nasab dan jazmnya dengan membuang nun. Ya, contohnya baca. Ya, misal. Aturiduna an tadhabu. Alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Baik. Jelaskan mana af'alul khamsah di situ Mas Wahyu. Di contoh pertama, aturiduna an tadhabi. Yang pertama turiduna. Turiduna. Dari mana antum tahu ini af'alul khamsah? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaah. Nah, dia marfu, majzum, mansub. Marfu. Tanda rofaknya Tetapnya nun. tetapnya nun nih, subutun nun ya. Nah, mumtaz. Terus antazhabu. Ada lagi enggak af'alul khamsah di situ? Nah, tadhabu. Tazhabu. Nah, ini juga af'alul khamsah. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Nah, mansub atau majzum di situ?
Dia mansub Mansub karena ada keadaan Nah, tanda nasabnya membuang nun. Nah, terus ada lagi di contoh kedua alam tazhabi ilal Tadhabi. madrasati tazhabi. Nah, kenapa? Dia fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Berarti dia marfu majzum mansub di situ. Dia majzum. Ada Majzum. didahului lam. Lam. Tanda jazamnya Tanda jazamnya membuang nun. membuang nun. Nah, mumtaz. Insyaallah paham ya. Ini. Insyaallah. Ya, baik. Lanjut nomor 2. Asani al-fi'lun naqisu. Alamatul jazmi fihi hadfu akhirih. Tahu lam yamsi, lam yad'u, lam yansa. Baik. Kemudian yang kedua yang di-i'rab dengan tanda far'iyah, tanda cabang itu adalah fi'il naqis. Apa yang dimaksud dengan fi'il naqis di sini? Pak Bayu, ingat nggak fi'il naqis itu apa? Fiil yang huruf ilatnya di lam fiil berarti Ustaz. Ya, fi'il yang huruf ilatnya di lam fi'il atau di akhir. Itu namanya fi'il naqis. Bahasa lainnya mu'talul akhir, ya. Mu'tal al-akhir. Nah, dia mu'talul akhir. Jadi huruf ilatnya di lam fi'il atau di akhirnya. Maka istilahnya adalah fi'il naqis. Nah, kalau fi'il naqis ini majzum, maka tandanya dengan membuang akhirnya. Maksudnya membuang apa akhir ini? Membuang harful illah. Membuang huruf ilatnya. Ya. Jadi membuang akhirnya maksudnya membuang huruf ilatnya. Contohnya lam yamshi. Asalnya fi'il mudhari'nya yamshi. Ya. Yamshi, ada ya. Kemudian ketika dijazamkan dengan lam menjadi lam yamshi. Ya-nya dibuang. Lam yad'u. Yad'u itu asalnya ada waw. Yad'u gitu. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yad'u. Ya, wawnya dibuang. Yansa. Yansa itu ada alif bengkok. Ya. Yansa itu asalnya ada alif bengkok. Kemudian ketika kemasukan lam menjadi lam yansa. Huruf ilatnya, alifnya dibuang. Ya, jadi semua fiil yang mu'tal akhir yang huruf ilatnya di lam, kalau dia majzum maka tandanya dengan membuang huruf ilat. Nah, membuang huruf ilat ini namanya tanda far'iyah. Kenapa? Karena kalau tanda aslinya adalah dengan sukun. Nah, tapi yang dibuang di sini huruf ilatnya, maka berarti itu tanda far'iyah, tanda cabang. Jelas ini teman-teman? Insyaallah jelas. Nah, Pak Asikin gimana? Ada yang ditanyakan untuk fi'il naqis ini? Ya, insya Allah jelas Pak. Kan lam yamsi itu kan dia laki-laki bosot ya. Lam tidak. Mau laki-laki mau perempuan nggak ada kaitannya. Pokoknya kalau huruf ilatnya di akhir, Ya. kalau jazm maka dibuang huruf ilatnya. Oh gitu. Jadi ya jelas Pak Ustadz. Yang penting yang yadau itu kan menghilangkan waw. Lam yamsa menghilangkan alif bengkok Ustadz ya. Ya, jadi nggak ada kaitannya tentang laki-laki, perempuan. Yang jadi patokan itu adalah huruf ilat di akhir itu. Kalau ada maka dia fi'il naqis, dan kalau jazm dibuang. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya. Pak Muslim insya Allah paham ya Pak Muslim ya. Insya Allah Ustaz. Lanjut Mas Wahyu. Al-i'rabu taqdiriyu. Tuqaddaru alamatur raf'i fil fi'lin naqisi. Nahu yamshi, yad'u, yansa. Nah, ini yang pertama sekarang i'rab takdiri. I'rab takdiri itu berarti dia nggak dinampakkan harokatnya. Tanda aslinya itu nggak dinampakkan. Pertama, kalau dia marfu, fi'il mudhari' marfu dalam fi'il yang naqis, fi'il yang punya huruf ilat di lam fi'ilnya, itu maka selalu ditakdirkan, ya.
Nanti kita bilang yamshi fi'il mudhari' marfu wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah 'alal ya. Antum bilang, saya ulangi, yamshi fi'il mudhari' marfu'un wa alamat rafihi dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah, ditakdirkan di atas ya. Kenapa enggak dinampakkan? Karena dhammah pada iya itu berat dalam lisan orang Arab. Sehingga enggak bisa dibilang yamshiyu, itu enggak bisa, berat. Jadi yamshi, nah, jadi dhammahnya itu tidak dinampakkan, ditakdirkan saja. Begitupun yad'u. Yad'u, dhammah di wawu itu berat. Nah, kalau di lisan kita bisa yad'u, tapi di lisan orang Arab itu berat. Sehingga tidak dinampakkan harokat dhammahnya, tapi ditakdirkan. Ya, yansa, nggak ada yang baca harokat alif. Ya, udur. Nah, ini sama kayak pembahasan sebelumnya. Intinya kalau fiilnya nakis, ketika dia marfu, tandanya dengan menggunakan dhammah muqaddarah. Imma karena berat atau karena udur. Ya, jelas ini? Insya Allah jelas. Nomor 2. Izin bertanya Ustadz. Kalau yang dhamma sama yang listiqol itu yang dhammah ya Ustadz ya, sama yang bukan dhammah, bukan dhammah. Yang dhammah muqaddarah. Bukan. Jadi untuk marfu yang i'rabnya marfu, berarti dia fi'il mudhari'nya marfu, kondisinya marfu. Berarti dengan dhammah pasti, ya. Nah, hanya saja nanti dia selalu muqaddarah dhammah ini. Kenapa? Karena kalau di ya dan wawu berat, sedangkan di alif udur. Intinya secara mutlak kalau fi'il mudhari' yang nakis itu marfu, tandanya menggunakan dhammah muqaddarah. Yang thiqol itu yang dhammah dengan yang ya Ustaz ya, yang thiqol. Yang kalau wawu dengan ya, bukan dhammah, yang wawu dengan ya. Maaf, yang wawu dengan ya. Kalau ini apa namanya? Kalau yang alif dia li ta'dzur. Ya, li ta'dzur karena nggak bisa dibaca harokat alif. Ah gitu ya. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Lanjut nomor 2. Alamatun nasbi fil fi'lin naqisil maftuhil aini. Nahu lan ansa. Baik. Kemudian yang kedua tanda nasab pada fi'il nakis yang maftuhul ain, maksudnya fi'il nakis yang diakhiri alif, ya. Kalau bahasa kita fi'il nakis yang huruf ilatnya alif. Nah, itu maka dia ketika mansub menggunakan fathah muqaddarah. Ya. Fathah muqaddarah karena tadi alif itu uzur, nggak bisa dibaca harokatnya. Ya. Adapun kalau dia fi'il nakis huruf ilatnya iya atau wawu, maka dinampakkan fathahnya karena fathah itu ringan. Sehingga kita bisa mengatakan lan yamshiya, lan yad'uwa menggunakan fathah zahirah. Ya. Saya ulangi. Jadi teman-teman kan huruf ilat itu ada 3 ya. Ya, wawu, alif. Nah, kalau fi'il mudhari'nya mansub, mu'tal akhir ini mansub, maka untuk yang huruf ilatnya iya serta wawu itu harokat fathahnya nampak. Makanya antum bilang lam yamshiya, lan yad'uwa menggunakan fathah zahirah. Tapi kalau huruf ilatnya dalam fi'il nakis itu alif, maka menggunakan fathah muqaddarah karena tidak ada yang bisa baca harokat alif. Sehingga satu-satunya tempat menggunakan fathah muqaddarah pada fi'il nakis itu adalah ketika dia huruf ilatnya alif. Ya, jelas ini? Kalau huruf akhir ilatnya alif berarti fathah muqaddarah itu Ustaz. Kalau mansub ya. Ya. Selainnya berarti maksudnya huruf ilatnya ya atau wawu, maka menggunakan fathah zahirah. Karena fathah itu ringan, ya. Fathah itu ringan bisa dinampakkan di atas ya, bisa dinampakkan di atas wawu. Jelas insyaallah ini? Apa Ustaz, maftuh ain tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya ainnya tuh fathah gitu. Ain fi'ilnya.
Mudorenya Ustaz ya. Apa Iya, kita kan maju? lagi bahas fi'il mudhari karena yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari aja. Oh iya. Adapun madi, amr itu mabni. Nah, enggak udah di luar pembahasan. Kan yang di i'rab mansub, marfu, majzum itu cuma fi'il mudhari aja. Sehingga nanti ada yang marfu'nya dengan dhammah zahirah, ada yang marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Ada yang mansubnya dengan fathah muqaddarah, ada yang mansubnya dengan fathah Zahirah. zahirah. Nah, ya, tapi di sini yang mansub dengan fathah muqaddarah itu cuman yang mu'tal alif. Maksudnya apa? Yang huruf ilatnya alif. Nah, maftuhul ain itu kata lainnya adalah yang huruf ilatnya alif. Karena kalau huruf ilatnya alif, maka ain fiilnya pasti fathah. Ya. Berbeda kalau huruf ilatnya iya, pasti ain fiilnya kasrah. Kalau huruf ilatnya waw, pasti ain fiilnya dhammah gitu. Nah, jadi maftuhul ain itu maksudnya ketika huruf ilatnya alif. Karena kalau huruf ilatnya alif, ain fiilnya pasti fathah. Ya, coba perhatikan ansa. Mana ain fiil di sini? Huruf sin. Sin. Itu ain fiilnya fathah. Kenapa fathah? Karena huruf ilatnya alif. Jelas ya? Ustaz Wabih, Ustaz Syukran. Jazakumullah khair. Ada lagi? Lanjut nomor 3. Alamatul jazmi fil fi'lil mudha'afi. Nahu lam ahujja fa'alamatul jazmihi sukunun muqaddarun. Baik. Apa itu fi'il mudha'af? Pak Sikin. Ya Pak Ustadz. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudha'af? Fi'il mudha'af itu maksudnya dalam keadaan yazm Pak Ustadz ya? Enggak, Ana tanya apa itu fi'il mudha'af? Mau apa? Yang ada pertemuan dua, Pak itu Pak Ustadz, maksudnya ada tasdid itu Pak Ustadz. Hujjah. Contoh Pak Ustadz. Hujjah. Lam. Definisinya apa? Pernah sering kali kita jelaskan ini. Iya, iya. Pak Agus Lim, apa itu fi'il mudha'af, Pak Agus Lim? Mudhoaf itu ya Ustaz ya, apa namanya? Fiil yang huruf ilatnya ada di tengah ya Ustaz. Nah, itu namanya ajwab itu. Ajwab ya itu ya. Iya. Fi'il mudha'af itu termasuk fi'il sahih dia, enggak ada huruf ilat. Iya, iya. Nah, coba Pak Bayu, apa itu fi'il mudha'af, Pak Bayu? Ain dan lam fiilnya sama Ustaz. Ya, huruf yang ain dan lam fiilnya sama, atau fiil yang ain dan lam fiilnya sama, hurufnya sama, itu namanya mudha'af. Contohnya misalnya marra, ya. Marra itu asalnya maroro. Ro pertama itu ain fiil, ro kedua itu lam fiil. Nah, antara ain dan lam fiilnya hurufnya sama, itu namanya mudha'af, sehingga harus ditasdid menjadi marra, diidghamkan menjadi marra. Jelas ini Pak Agus Lim, Pak Asikin, apa itu mudha'af? Nah, Ustaz. Ya jelas Ustaz. Jadi diingat ya, mudha'af itu huruf yang ain dan lam fiilnya sama. Nah, ketika dia majzum, maka menggunakan sukun muqaddarah. Ya, tandanya menggunakan sukun muqaddar. Ya, hanya saja di fathah. Contoh lam ahujja. Ya, lam ahujja berarti ahujja fi'il mudhari' majzum dengan lam wa alamatu jazmihi sukun muqaddar, dengan menggunakan sukun yang ditakdirkan di atas jim. Ya. Kenapa di fathah di sini? Untuk meringankan lafaz. Karena mana lebih berat? Antum bilang lam ahujja sama lam ahujj. Mana yang lebih berat di lidah? Ahujja Ustaz. Yang lebih berat lam ahujj
sama lam ahujja? Mana yang lebih berat? Lam Ahuj. ahuj. Lam ahujj itu berat di lidah ya. Sehingga untuk meringankan maka dipathah menjadi lam ahujja. Nah, karena di fathah berarti dia menggunakan sukun muqaddar nanti tanda jazmnya. Yang namanya majzum itu sukun gitu kan. Kalau fi'il sahih tanda jazmnya sukun pasti. Sukun. Terus mana sukunnya di sini? Di ahujja muqaddar ditakdirkan. Tidak dinampakkan sukunnya untuk meringankan lafaz dengan dimasukkan harokat fathah menjadi lam ahujja. Jelas ini? Ya, ada pertemuan dua sukun Pak Ustadz ya? Ya, ada pertemuan dua sukun. Itu kan nggak boleh, Pak Ya, Sikin. betul. Ya, baik Pak Nah, Ustadz. Ya. sehingga untuk menghindari itu dikasih fathah supaya lebih ringan. Ringan. Ya. Ya. Berarti nggak dipecah ya, Ustadz, ya, nggak dibuka ya yang tasydidnya itu ya. Enggak. Lam Karena ahujj, ya. karena kalau dipecah ya dipecah menjadi lam ahuj, lam ahuj gitu kan sama-sama sukun berarti salah satunya harus dibuang. Nah, dan itu nggak boleh untuk di fi'il mudha'af. Untuk menghindari pembuangan dikasih fathah menjadi lam ahujja. Lam ahujja tanpa dipecah karena nggak ada konsekuensi pemecahan gitu. Intinya pokoknya kayak gitulah. Setiap fi'il mudha'af itu kalau majzum dia kasih fathah akhirnya. Dikasih fathah untuk meringankan lafaz dan dia nanti tandanya menggunakan sukun muqaddarah. Yaitu harokat muqaddarah atau sukun muqaddar. Paham ini insya Allah ya, Mas Wahyu yang baca. Insya Allah Ustaz. Pak Wahyu gimana Pak Wahyu? Ya Ustaz. Halo Ustaz. Pak Guslim? Ya Ustaz, insyaallah. Baik. Lanjut ya, kita masuk ke tamrinat nih. Udah mulai masuk tamrinat ini, teman-teman. Jadi tamrinatnya pendek. Ya. Tapi jawabannya panjang-panjang. Ayo, silakan. Pak Bayu nomor 1. Ayyinil mu'roba minal mabniyi fima ya'ti. Nah, ayyin itu tunjukkan mana yang mu'rob, mana yang mabni dari kata-kata berikut ini. Ya. Mulai. Dahola mabni. Mabni. Kenapa mabni? Dia fi'il madhi. Fi'il mabni. Mabninya di atas Fathah. fathah. Nah, terus Ijlis fi'il amr mabni. Mabni di atas sukun. nah, terus Yadhabu dia fi'il mudhari' mu'rab tanda marfu, ya. tanda rafanya dhammah. Nah, terus Tafhamna dia fi'il mudhari' apa namanya? Marfu dengan subutun nun mansub berarti Ustaz. Ya? Fi'il mudhari' yang domirnya antunna atau hunna itu apa? Oh itu berarti dia ada Mabni ala nun niswah. sukun. Nun niswah Mabni Ustaz. ala sukun ya, mabni ala sukun karena bersambung dengan nun Nun niswah. niswah. Berarti tafhamna Tafhamna fi'il mudhari' mabni di atas sukun karena dia bersambung dengan nun niswah. Naam. Terus Yahrijuna fi'il mudhari' dia ini ada wawu jamaah. Ada wawu jamaah Ustaz. Af'alul khamsah berarti. naam. Jadi dia afalul khamsah marfu tanda rofanya subutun Sebutun. subun nun. Terus Tas robina
Berarti dia mabni di atas sukun. Nah, Ada nun niswah lagi Ustaz. enggak, itu domir anti tuh. Nun niswah itu kan di domir antunna sama Iya. hunna. Dia mabni di atas sukun kan? Fi'il mudhari marfu. Dia Marfu. mu'rab, marfu. Ya, mu'rab dia. Tanda rofaknya subutun Tanda subutun nun. nun. Kenapa subutun nun? Af'alul Iya, af'alul hamzah. hamzah. Kenapa af'alul hamzah? Ada ya ini ya mutakalim. Ya mukhotobah. Ya Ya mukhatabah Ustaz. mutakalim itu ana. Yang berbicara ya. Ya mukhotobah itu di anti, domir anti. Ya ul mukhotobah. Yaktubna. Dia fi'il mudhari Marfu, marfu mansub, tanda majzum, mabni. Mana yang benar? Dia mabni Ustaz. Mabni di atas sukun. Kenapa? Ada nun niswah Ustaz. Mana nun niswah. Domirnya apa? Yaktubna. Hunna. Hunna. Jadi ini Pak Bayu diingat ya. Kalau domirnya anti, maka pasti ada ya mukhotobah. Ya. Dan kalau ada ya mukhotobah, dia mu'rob. Tanda rofaknya dengan subutun nun. Karena termasuk af'alul hamzah di tasrobina ini. Ya. Kemudian nomor 2, Pak Guslim. As-sani ma alamatu al-i'rabi al-asliyati fil mudhari. Al-asliyatu itu naat untuk alamat. Ya. Alamat di situ marfu majrur. Ma alamatu atau ma alamati? Alamatu Ustaz. Alamatu. Ya. Berarti al-asliyatu. Al-asliyatu fil mudhari. Ya, berarti apa tanda i'rab asli pada fi'il mudhari? Apa aja? Bikinkan contohnya. Tanda aslinya yang pertama itu dhammah Ustaz. Dhammah kapan? Ketika dia marfu. Ya, dhammah fi raf'i. Naam. Contoh? Contohnya yazhabu. Naam. Nih. Yazhabu. Thayyib, mumtaz. Terus yang kedua? Yang kedua itu mansub. Mansub tandanya fathah. Fathatun bin nasbi. Naam. Contoh? Ini contohnya apa ya? Yazhabu. Dikasih ambil nasab aja. Apa ambil nasabnya? Oh. An yazhaba. Naam. Lalu yang ketiga adalah tanda i'rabnya sukun. Sukun, naam. Apabila dia jazm. Fil jazmi. Seperti fil jazmi. Lam Contoh? yazhab. Lam yazhab. Naam, mumtaz. Ya, jadi ingat dhammah ketika rofa, fathah ketika nasab, sukun ketika jazm. Itu tanda asli pada fi'il mudhari. Nomor 3, Pak Asikin. Ya Pak Ustaz. Nomor 3. Asalis ma alamatul i'rabi al far'iyatu fil af'alil khamsatu. Hamsatu atau hamsati?
Oh iya sudah. Hamzati Ustaz. Maaf. Berarti apa itu ngerti? Kapan kita bisa memastikan kalau itu af'alul khamsah? Bagaimana caranya? Caranya subutun nun. Tandanya. Itu tandanya. Yang kita tanyakan dulu sebelum kita tanya tandanya. Cara memastikan kalau itu af'alul khamsah bagaimana? Cara mengetahui itu af'alul khamsah bagaimana? Cara Ustaz ya. Maksudnya ini Ustaz. Maksudnya di fi'il mudhari itu ada apakah alif tasniyah, waw jamaah dan ya mutaqabah. Ya, nah itu caranya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya ada alif tasniyah, waw jamaah atau ya muhatabah, maka pasti af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Naam. Tanda i'rabnya apa? Tadi Ustaz. Itu tanda i'rabnya apa? Tanda i'rab yang maksud saya itu tetapnya nun sebagai tanda rofa. Subutun nun ya, subutun nun. Tunun ya. Rafi nam. Lirafi. Lirafi. Ke harfunun harfunun linasbi wal jasmi. Nah, harfunun linasbi wal jasmi. Contoh yang rofa. Yang rofa yashabuna. Yazhabuna. Naam. Terus yang kedua ini yang menghilangkan huruf nun Ustaz ya. Ya. Lan yashabu. Lan yazhabu. Nah, ini majzum atau mansub ini? Ya Ustaz. Ini lan yazhabu itu majzum atau mansub? Majzum Ustaz. Lan lo. Lan. Oh lan, ya. Mansub Ustaz. Mansub. Nah, yang majzum? Bukan. Yang majzum Ustaz yang majzum lan yashabu. Lam. Kalau lam yashabu. Lam yazhabu. Iya, majzum. Bukan Ustaz. Iya. Tadi lam yang satu lam. Ya. Nomor 4, Mas Wahyu. Ya Ustaz. Ma'alamatul jazmil far'iyatu fil fi'lin naqisi. Apa tanda jazam? Tanda jazam ya pada fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis dulu? Fi'il naqis adalah fi'il yang huruf ilatnya di akhir. Nah, fi'il yang huruf ilatnya di akhir. Tanda jazamnya bagaimana? Membuang huruf ilatnya. Nah, hazfu akhirihi ya atau hazfu harfil illah. Nah. Hazfu akhirihi. Nah, contoh tadi lam yad'u. Lam yad'u. Ya, yad'u fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Baik, mantap. Selanjutnya Ummu Syifa ya. Ustaz. Ya, tafadhali. Ma'alamat rafi fil fi'lin naqis dhammah muqaddarah. Nah, dhammah muqaddarah. Secara mutlak atau pada huruf ilat-ilat tertentu? Pada huruf ilat yang berakhiran ya dan waw. Kalau diakhiri alif bagaimana? Kalau diakhiri dengan alif berarti muqaddarah Ustaz ya. Muqaddarah juga ya. Berarti secara mutlak. Secara mutlak. Berarti dia alamatul rafa fil fi'il naqis itu dhammah muqaddarah mutlaqan kita bilang. Ya. Jadi jawabnya apa? Menggunakan dhammah muqaddarah mutlaqan secara mutlak. Maksudnya mutlaqan di sini apa? Mau huruf ilatnya alif, waw, ya, pokoknya kalau marfu tandanya dhammah muqaddarah.
Jelas ini Musyifa ya? Ya, Ustaz scroll. Waduh. Nomor 6. Pak Bayu. Ma'alamatun nasbi fil fi'lin nakisi al-maftuhul aini. Ya, ma alamatun nasbi fil fi'lin nakisi al-maftuhi al-aini. Dia sifat untuk fi'il. Fi'il majrur karena ada huruf fi, maka al-maftuhi juga majrur. Naat untuk fi'il. Baik. Nah, apa tandanya Pak Bayu? Tanda nasab untuk fi'il yang ainnya fathah. Fi'il nakis yang ainnya fathah. Atau bahasa lainnya fi'il nakis yang huruf ilatnya alif. Apa tanda nasabnya? Dia fathahnya tampak Ustaz. Dan ansa. Fathah mukod. Iya, kalau nggak tampak muqaddarah ya. Ya, fathah mukod. Kalau tampak dhahirah. Kenapa? Karena dia bisa dibaca ringan. Enggak. Hah? Uzur. Emang antum bisa baca harokat alif? Iya, Ustaz. Jadi yang dimaksud maf'ul ain ini fi'il nakis yang huruf ilatnya alif ya. Iya, Ustaz. Mu'tal akhir bil alif. Itu maksudnya ini. Nah, mu'talul akhir bil alif. Nah, yang mu'tal akhir bil alif ini itu kalau tanda nasabnya menggunakan fathah muqaddarah. Kenapa? Karena udzur, ya. Udzur antum nggak bisa baca harokat alif, ya. Sehingga dia menggunakan fathah muqaddarah. Berarti kalau huruf ilatnya waw atau ya pakai fathah apa? Fathah yang tampak Ustaz, dhahirah. Nah, fathah yang dhahirah. Nah, jelas insyaallah ini ya. Ya, Ustaz. Kemudian nomor terakhir Pak Muslim. Ya, Ustaz. Ma alamatul jazmi fil fi'li al-mudha'afu. Nah, apa itu fi'il mudha'af? Fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya sama. Hurufnya sama. Hurufnya sama. Nah, tanda jazamnya? Tanda jazamnya adalah sukun muqaddarah. Sukun muqaddar. Naam. Sukun muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena bertemunya dua sukun itu berat sehingga dia dihilangkan, tidak dinampakkan. Dikasih fathah. Ya, dikasih fathah. Ya. Nah, maka nanti sukunnya muqaddar. Ya. Contohnya lam. Contohnya kalau di atas ini lam ahujja. Lam ahujja. Ya. Atau lam arudda misalnya. Lam arudda. Nanti arudda majzum dengan lam tanda jazamnya sukun muqaddar. Kok fathah di sini? Ya, fathah didatangkan untuk meringankan lafaz. Ya, untuk meringankan lafaz serta untuk menghindari bertemunya dua sukun dalam satu kata, ya. Dan itu berat. Ya, kalau berat maka nanti harus ada pembuangan. Sedangkan dalam fi'il mudha'af itu nggak boleh ada pembuangan di sini, maka diberikanlah fathah. Jelas ini insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Ini selesai kita teman-teman sekalian. Ya, untuk ad-darsul awal ini selesai. Ya, ad-darsul awal kita selesai, pelajaran pertama dari juz ketiga ini selesai. Nanti kita masuk ke ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani ini praktek untuk yang sebelumnya. Ya, praktek untuk kaidah-kaidah yang sebelumnya, ya. Nah, maka nanti itu disuruh menjelaskan, misalnya di sini ada di nomor 3 itu, ya, bedakan antara wawu athof dan wawu hal, karena kita udah belajari ya apa itu huruf, apa itu athof dan apa itu hal, kan udah kita pelajari. Nanti bedakan bagaimana cara membedakannya dari sisi makna, ya. Nanti akan ada insya Allah penjelasannya
ketika kita udah masuk ke adab susani ini. Baik. Sebelum kita akhiri, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari awal antum belajar juz ketiga ini sampai pertemuan terakhir saat ini? Tidak ada ya? Paham semua insya Allah ya? Tinggal banyak-banyak praktek aja, dan banyak-banyak murojaah. Ya, Ya, Pak Ustaz. banyak murojaah, Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Sikin. Ada Saya yang mau nanya, ditanyakan? yang kondisi terakhir ini, fi'il mudhari kan pada dasarnya kan ada yang mu'rab dan fi'il mudhari Pak Ustaz ya. Itu pada dua Fi'il kondisi. mudhari Pada, itu asalnya mu'rab. Asalnya mu'rab. ya. Terus kalau mu'rab dan pada dua kondisi Pak Ustaz ya. Mabni itu yang dua kondisi. Ya, benar. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari hukumnya mu'rab pada selain dua kondisi itu gimana Pak Ustaz? Yang tidak bersambung Pak Ustaz dengan nun taukid dan nun nisbah. Itu mu'rab berarti. Mu'rab Pak Ustaz ya. Ya, kalau bersambung dengan nun taukid dan nun nisbah maka mabni dia. Saya ambil contoh misalnya ashabu. Itu mu'rab berarti. Oh, berarti cocok Pak Ustaz ya. Jadi kalau ashabunya ashabu dan kalau menggunakan lam di lam ashab. Ya. Kalau menggunakan lan ashaba. Nah, itu yang dinamakan mu'rab Pak Sikin. Bisa gitu. marfu, bisa mansub, bisa majzum. Itu yang namanya mu'rab. Mu'rab itu Pak Ustaz ya. Ya, untuk memperjelas saya Pak Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Hanya berbeda kalau mabni misalnya lam yazhabna, lam yazhabna, lan yazhabna, tetap sukun. Itu namanya mabni. Ya, karena bersambung dengan nun niswah. Niswah ya. Ya, syukuran Pak Ustaz. Ada lagi? Tidak ada ya. Jazakumullah khairan ikhwan, teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, waktu yang berkah, usia yang berkah kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bang bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.